Berikut penjelasan mengenai band Harley Angels menurut sang basis, I Putu Indrawan menyampaikan. Sebenarnya ini saya itu bukan orang yang pro tadinya untuk urusan di band gitu ya. Suatu ketika itu saya lagi nongkrong di rumah kayak begini, sore-sore datanglah Manto ini adalah pemain gitar kami, gitarisnya Harley Angel nantinya gitu. Dia kebetulan mencari pemain bass gitu. Dia nanya, kamu mau nggak jadi pemain bass saya gitu. Saya katakan, kebetulan sekali nih gitu, karena Manto kan senior di Bali dan memang dia boleh dikatakan legend hidupnya dia gitu. Dia sudah malam melintang di Kuta. Mulailah kami membentuk band Ngamen ya, yang main waktu itu saya sebagai pemain bassnya, Anto sebagai lead gitar sekaligus vokal, saya kebetulan nyanyi juga, KB pemain drumnya, pemain keyboardnya Dodot. Nah, kami berempat mulai mengawali sekali Ngamen itu di waktu itu ada restoran namanya Kayu Api. Ini restoran Kayu Api ini adanya di Legian itu legend sekali ya, cuman sekarang restoran Kayu Api itu sudah bubar gitu loh. Nah, kami mulai main di sana hampir setiap minggu itu 2 kali lah. Kemudian dalam perjalanannya datang Bambang. Tadinya Bambang itu yang menjadi vokalisnya Harley Angel, jamming dulu karena bandnya kan udah jadi, kami berempat. Mulai dia kembang lagu begitu. Akhirnya karena suaranya memang bagus kok, terus kita tawarkan, mau nggak kamu datang kalau kami pas latihan gitu. Ya pas kami latihan dia datang gitu. Kebetulan sekali kok kami merasa kompak dengan, karena suaranya dia bagus ya. Kalau saya mengatakan sambil ketawa-ketawa sama Mas Manto, vokalnya dia anti falas, kalau saya katakan memang luar biasa vokalnya dia. Kemudian akhirnya kami berlima ya, ditambah dengan vokalnya Bambang yang kebetulan sekali kakak kelas saya di Fakultas Ekonomi Udayana gitu. Terus setelah kami mulai ngamen berlima di tempat yang sama Kayu Api, kemudian ada tawaran di tempat yang lain-lainnya. Itu tahun berapa di Kayu Api? Tahun berapa ya, sekitar 80-an dah. Nah, waktu itu namanya belum Harley Angel. Bahkan pernah ya, kalau kamu mungkin kenal Luna Maya ya. Ya kalau kenal Luna Maya, bapaknya dia namanya Uut. Nah, Uut itu adalah pemain gitar kami juga gitu loh, ngamen di Kayu Api. Kemudian bagaimana lahirnya Harley Angel itu? Datanglah promotor dari Surabaya namanya Lox Labor yang akan mengadakan festival band seluruh Indonesia, festival band rock lah. Dia menawarkan kepada kami, mau nggak kamu ikut bertanding? Kalau bertanding artinya kami keluar kampung kan. Ya tahun 80-an itu kan. Terus akhirnya kami sepakat akhirnya berangkat. Ditanyalah nama bandnya apa? Belum punya. Terus akhirnya dijawab begitu oleh Pak Lolot sekarang menjadi pendeta. Waktu itu salah satu tokoh Armada Racun, sama Gus Teddy, beliau sudah meninggal. Dia yang menjawab namanya Harley Angel gitu loh. Jadi kami kan terkejut lah, Harley Angel ya, oke lah, dicatat sama Lox Labor. Walaupun kami tidak sempat nanya, kebetulan mereka ini adalah penggemar Harley gitu loh. Ya wajar lah, akhirnya mereka menyebutkan nama itu adalah
Harley di si Angel jadi Harley Angel gitu. Hanya itu aja ya. Datang ke Surabaya bertanding dengan apa namanya, dengan peserta seluruh Indonesia, gawat lah. Terus kebetulan kami menang gitu loh, seluruh Indonesia. Banyak sekali band-band yang sekarang apa namanya papan atas lah di Indonesia waktu itu kami kalahkan di Surabaya gitu loh. Cuman apa namanya, lagi-lagi masalah apa ya, kalau jujur mungkin apakah ini mental ya. Kalau saya boleh menyesal, yang saya sesali kami tidak ada rekam jejak, artinya kami tidak punya lagu original yang kami rekam, padahal kami punya. Ya sampai sekarang kadang-kadang kalau kami kangen-kangenan gitu, kami membawakan lagu-lagu original kami yang tidak sempat kami rekam. Festivalnya itu waktu itu 1 hari ya, dari siang sampai malam gitu. Jadi saya waktu itu Harley Angel itu dapat nomor undi berapa gitu, seingat saya adalah siang sekitar jam 2-an lah ya. 1 hari malamnya diumumkan. Terus waktu pengumuman itu sebenarnya kami kan tahu diri lah ya, datang dari Bali, masuk 10 besar kan udah pesimis lah ya, sudah senang gitu loh. Terus kemudian setelah diumumkan juara apa enggak, juara 3 enggak, juara 2 enggak, kan tinggal juara tinggal 1 aja. Orang udah berteriak-teriak gitu bahwa juara 1 itu adalah Harley Angel dari Bali itu. Cuman saya kan tidak yakin kok. Masa sih kita jadi juara 1 gitu loh. Akhirnya itu lah, apa namanya, diumumkan bahwa kami sebagai juara 1 dengan saya sebagai pemain bass terbaik zaman itu, Bambang sebagai vokalis terbaik. Jadi pulang itu kami membawa 3 piagam gitu. Kalau apa namanya, ketika kami berfestival itu ada syarat yang harus kami apa namanya ikuti, aturan syaratnya itu. Yang menjadi sponsor waktu itu adalah rokok Jarum. Kami disuruh mengarang apa namanya, semacam jingle untuk Jarum lah, aransemen. Terus kemudian baru berikutnya adalah 2 lagu yang bebas kami pilih. 2 lagu itu saya masih ingat sekali. Yang satu lagunya dari Genesis, judulnya Mama. Terus yang kedua lagu dari Asia Band, judulnya Soul the Survivor. Jadi 2 lagu itu yang kami bawakan waktu festival di Surabaya. Dan kebetulan sekali waktu itu bukan mungkin sih, waktu itu lagu Mamanya Genesis itu pas lagi on sekali ya, mungkin di seluruh dunia lah, tetapi di Surabaya satu stadion itulah ikut nyanyi bareng gitu. Akhirnya itu setelah kami apa namanya, ya artinya dari jambore ke jambore main ya, kan di kota-kota besar begitulah, plus dengan kita ngamen di bar dan restoran seperti itu. Nah pemainnya kebetulan ada beberapa yang kawin dengan orang asing gitu loh. Nah mereka kan harus hidup di negara asing, ada yang di Australia, dan ya pecah lah. Akhirnya band ini bubar. Karena yang tinggal di Bali kan tinggal saya, karena saya orang Bali gitu, sama pemain Harley Angel itu yang orang Bali itu kan saya dengan pemain drumnya KB. Cuman KB waktu itu kawin juga sama orang asing gitu loh, dia stay di Australia, sehingga akhirnya itu apa namanya, bubar lah, vakum gitu.
Crazy Horse merupakan salah satu band asal Bali yang dibentuk pada tahun 1986. Berikut penjelasan singkat asal-usul band Crazy Horse menurut sang basis, Ida Bagus Joni Suparta menyampaikan. Crazy Horse ini terbentuk kira-kira seputaran tahun 86 mungkin di Kuta, di itu tempatnya namanya ada klub Troposun namanya klub itu, kita main di sana. Waktu itu kita main seminggu sekali, kadang ada acara apa namanya itu fashion show itu di klub begitu, di klub itu bule yang besar Australia, ya masih muda lah, umur sampai 24 ke bawah gitu. Kita main di sana hampir seminggu sekali. Terus lama-lama ketemu dengan Pak Murah Hartono, itu pemilik Peanut Club. Lalu kita Crazy Horse, waktu itu belum namanya Crazy Horse, kita main Troposun, mungkin Tropo Band. Jadi tawarin main di Peanut Club. Akhirnya ya kita mulai main di Peanut, dan ternyata klik dengan beliau, kita main hampir setiap malam di sana. Ya, di Peanut Club itu. Dan akhirnya ada tempat di luar, di Peanut itu kan diskotek, di luar itu ada bar kecil namanya Crazy Horse Bar. Nah itulah akhirnya kita main di sana setiap malam gitu. Main sampai larut malam, sampai bahkan sampai pagi kita bisa main di sana waktu dari 86 itu. Main kita main gitu, kita ngibur ya boleh-boleh aja lah. Ya. Kita jadi main setiap malam. Sebagian besar rock sini, rock terus ya musik yang disukain sama bule-bule. Sebagian besar di sana bulenya Australia, jadi lagu-lagu rock Australia. Ya berapa kali kan tadi personel. Awal sekali kita waktu di Troposun itu kita main berempat. Yang Agus Darmadi namanya pemain gitar, Leo sambil nyanyi, saya main bass, main keyboard Yuri, pemain drum waktu itu masih Mas Aceh almarhum. Berempat awalnya, itu 85. Okay. Akhirnya setelah mulai ke Peanut, Mas Acehnya agak ini ya, agak sibuk gitu ya, mundur, diganti masuk Pak Yan Kunyit almarhum. Nah itu mulai di Crazy Horse itu lah, cuma Pak Yan Kunyit. Berempat itu masih berempat. Lama kelamaan Gus Darmadi agak ini keberatan deh, capek nyanyi sendiri, akhirnya cari vokalis. Masuklah Pak, salah satunya Wayan Bandung, Wayan Januarse, yang sekarang kembali kita ajak di Crazy Horse yang tahun ini. Masuknya lebih tahun berapa ya, Benny keluar 2 tahun lalu pas COVID ya, masih dengan Wayan kembali. Ya lumayan banyak sih, kalau sebelum di Crazy Horse kita main di bar, kita itu banyak ngirimin artis kayak Miki Astrea, Gomblo, kita pernah Masari, kalau mereka ke Denpasar, kita yang ngirim waktu berempat itu sebelum namanya Crazy Horse. Bersama apa Sandiwara Radio Saur Sepuh itu sempat mereka main di Denpasar, ke Singaraja, kita ngiringin itu ada Mufia Klopaking, Rano Karno, siapa namanya. Crazy Horse itu mungkin dari 86 itu. 86 udah mulai dari kenal yang udah. Karena kita main di bar Crazy Horse, sehingga akhirnya bandnya dinamain Crazy Horse Band kan, karena main malam. Tapi kalau dari kita, yuk bikin band namanya gini, ndak ada. main gitu. Ya saya Wayan akhirnya kembali kan, Wayan penyanyi di gitar, Dewo, keyboard, Bati, drum, Besapi anak saya karena Kunyit meninggal digantiin, dan itu juga dari Kunyit waktu beliau sakit itu berpesan gimana kalau Besapi gantiin terus itu.
dan teman-teman yang lain setuju, akhirnya anak saya gantiin terus Iya. hingga sekarang. Kayaknya ya personel itu bisa saling terima kelebihan kekurangan masing-masing gitu ya. Ya. Ya, dan visi misinya juga sama, nggak ada yang ambisius gitu. Jadi dari dulu nggak ada kerjaan lain, jadi band ini ya kerjaan kita satu-satunya.